Halo Sobat Jokis, mobil listrik China. Iya, Indonesia sekarang sedang digempur oleh kedatangan mobil listrik asal China yang berbondong-bondong. Dan kita semua punya satu pertanyaan yang sama. Jepang kemana? Jepang ngapain aja? Mana mobil listrik dari Jepang? Sekalinya mobil listrik Jepang masuk ke Indonesia, kayak BZ gitu, harganya kan sudah miliaran rupiah. Nah, tapi sekarang kalian sudah punya opsi mobil listrik dari Jepang yang harganya konon di bawah 1 miliar. Ini dia mobilnya, the new Mazda MX-30. Akhirnya secara resmi diluncurkan oleh Mazda Indonesia di sini. Dengan kode desain yang kental, rasa berkendara Jinba Ita yang khas dengan Mazda, dan pastinya mobil ini punya satu hal yang tidak dimiliki oleh mobil listrik China manapun, yaitu soul. Penasaran? Mungkin bagi beberapa orang soul itu adalah hal yang kompleks gitu ya, yang terdengar seperti marketing gimmick. Tapi Mazda sangat niat dan sangat unik dalam mendevelop si MX-30 ini. Dan konon jumlahnya yang masuk ke Indonesia juga nggak banyak. Jadi kedepannya bisa jadi kolektor item juga. Tapi apakah dia mampu bersaing dengan sesama mobil listrik Jepang dan bahkan mobil listrik China? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Bulan baru, mobil listrik China baru. Itu mungkin hal yang kita rasakan dalam setahun terakhir di Indonesia. Iya, seolah tanpa ada bulan baru, tanpa adanya mobil listrik baru dari China. Dan semua orang bertanya hal yang sama. Jepang mana? Kayak yang biasanya pioneer, biasanya tuh kalau di dunia otomotif tuh yang paling greget gitu ya. Mana mobil listrik dari Jepang gitu? Apakah mereka mengaku kalah? Nah, sekalinya adalah mobil listrik dari Jepang, seperti Toyota BZ4X, diimpor utuh dan lain-lain, harganya seperti itu ya, tahu sendirilah, tidak kompetitif. Nah, tapi sekarang Mazda Indonesia mendengarkan keluhan kalian dan akhirnya langsung mendatangkan ini. Ini adalah mobil listrik pertama di dunia buatan Mazda, yaitu the all new Mazda MX-30. Dan mobil ini sendiri itu cukup spesial karena selain dia mobil listrik pertama dari Mazda, dia juga salah satu mobil listrik Jepang yang akhirnya dijual resmi di Indonesia. Dengan limited quantity pula, yang pastinya kedepannya bisa menjadi collectible item yang sangat menarik. Dan mobil ini punya satu hal seperti yang gue bilang yang tidak dimiliki oleh mobil listrik China manapun, yaitu soul. Bukan karena warnanya soul red crystal, tapi dia seolah punya esensi yang artisan gitu ya, yang maksudnya tidak seperti appliance. Kalau mobil China itu kan rata-rata iya fiturnya banyak, range-nya jauh, ADAS-nya lengkap, yada-yada, tapi terasa seperti barang elektronik, seperti gadget atau handphone. Ini terasa seperti mobil yang kental dengan DNA Mazda, tapi juga tetap mempertahankan jiwa artistry dari Mazda. Mulai dari desainnya yang tetap masih kental nuansa kodo, sampai rasa berkendaranya yang masih kental nuansa Jinba Itai. Tapi seperti apa sih mobilnya? Nah, sekarang kita bahas dulu eksterior dari si Mazda MX-30 ini, mulai dari belakang seperti biasa. Secara ukuran, sebenarnya mobil ini masuk ke kelas C segmen electric crossover. Jadi dia ya bisa deh disandingin dengan mobil seperti Toyota BZ4X gitu ya, sama-sama dari Jepang, atau kalau dari yang China tuh ada Omoda E5, ada Atto 3 gitu ya. Tapi memang ini untuk ukuran Mazda, bahkan di jajaran Mazda sendiri dia sangat unik karena dia menerapkan banyak sekali detail desain baru yang belum pernah ditemukan di Mazda-Mazda sebelumnya. Nah, dari bagian belakang ini dia kelihatan banget kalau
bodinya dibuat ala SUV coupe. Iya, sudah pernah ada di Mazda memang berupa Mazda CX-30, tapi ini lebih ekstrim lagi. Aksennya two-tone, di atas sudah ada integrated roof spoiler, termasuk ada third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada defogger, dan wiper juga sudah rapi. Nah, emblem Mazda di bagian sini, MX-30 di bagian sebelah kiri, dan pastinya ini emblem pertama yang pernah ditempel di Mazda apapun di dunia. Skyactiv EV. Iya, karena ini tentunya sudah merupakan bagian dari 7G line-up-nya Mazda, tapi dia pertama yang full electric. Fun fact juga, sebenarnya mobil ini pertama kali keluar itu sebagai mild hybrid, baru kemudian di pertengahan hayatnya keluar versi full elektriknya yang seperti ini. Nah, ke bagian bawah, bumpernya juga tetap diimbuhi cladding hitam besar seperti ini yang membuatnya senada dengan keluarga crossovernya Mazda seperti CX-3 ataupun CX-30. Jadi ada kesan tangguhnya gitu ya. Termasuk untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Nah, masuk ke bagian taillights, ini juga salah satu penerapan unik nih, karena kan Mazda filosofi desain mobil ini tuh dia seperti dipahat gitu ya. Dari tanah liat dipahat dengan menggunakan teknik pemahatan Jepang. Pilarnya ini belok ke bagian atas taillights sini yang kesannya tuh unik banget, termasuk taillights-nya ini expose. Jadi nggak di cover oleh mika lagi, sehingga untuk bagian sininya itu kesannya 3D dan timbul banget gitu ya. Unik sekali. Dan ini pun tentunya sudah full LED. Dari lampu senja, ring bulat di luar, dan garis di bagian samping yang kesannya 3D. Kemudian untuk lampu rem, ini akan menerang. Lampu sein sudah heartbeat khas dengan Mazda. Lampu mundur juga sudah LED. Dan karena mobil ini juga dijual di Eropa, jadi standar Eropa juga, dia ada rear fog lamp yang dimount di bagian belakang sini. Fun fact lagi, mobil ini pas di launching di Eropa, itu di tahun pertama terjual lebih dari 12.000 unit. Jadi orang Eropa demen sama mobil ini. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Mazda MX-30 ini terletak di bagian sisi kanan kendaraan, jadi di sisi pengemudi, fender belakang seperti ini ya, kayak mobil konvensional. Bukannya tinggal kalian pencet aja. Nah, ini gede ya covernya, kayak gitu. Nah, di sini kelihatan nih, dia sudah mengopsi charging port yang bisa AC standard charging dan juga DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2 yang artinya ngecasnya gampang, bisa di SPKLU manapun. Dan kalau bicara soal motor listriknya, mobil ini front wheel drive, motor listriknya berdaya 107 kW atau setara 145 PS dengan torsi 270,9 Nm atau kita buletin 271 Nm lah ya. Itu udah lebih dari cukup buat kalian pakai harian, buat nyusul-nyusul itu harusnya udah cukup nipi banget. Nah, baterainya itu berkapasitas 35,5 kWh yang bisa mobil ini jalan sejauh 200 km dalam sekali pengecasan. 200 km memang bukan range yang jauh-jauh amat, tapi memang Mazda bilang ini bukan ngincer range yang jauh. Karena mereka tahu untuk mobil listrik ini adalah mobil listrik pertama mereka, jadi mereka lebih idealistik, lebih ngincer rasa fun to drive yang tidak ditemukan di mobil listrik lainnya. Dan memang konon kata jurnalis di luar sana, rasa berkendara mobil ini itu lebih asyik dibandingkan rata-rata mobil listrik sekelasnya. Jadi ibaratnya gini, mereka tidak mementingkan range, mobil ini dipakai di dalam kota untuk warawiri, tapi kalian akan enjoy every drive yang kalian pakai tiap kalian keluar rumah dengan mobil ini. Dan uniknya lagi, karena baterainya nggak terlalu gede, ngecas mobil ini pun kalau pakai DC fast charging itu nggak terlalu lama. Konon sekitar 30 menitan aja. Kelar bahas charging, kita lanjut bahas mengenai side profile-nya yang juga nggak kalah unik nih. Pertama-tama, selain atapnya yang two-tone seperti tadi gue bilang, ini di bagian pilar belakangnya ada seperti panel warna satin silver dengan emboss Mazda yang di spell out seperti ini. Lagi-lagi ini aksen yang sangat unik ya, karena belum ada di Mazda lain manapun memisahkan antara bagian atap dengan bagian bodinya. Di bagian bawah tetap banyak cladding-cladding hitam dari mulai over fender sampai bagian rocker panel samping sini yang lagi-lagi menegaskan kesan ala crossover. Pilar-pilarnya semua sudah piano black, jadi kesannya mewah. Dan pastinya di samping sini yang paling menarik adalah pintunya. Karena kalau kalian lihat secara overall gitu ya,
rata-rata orang pasti akan ngira kalau ini adalah SUV 2 pintu. Iya, karena door handle-nya hanya satu di bagian depan sini, yang by the way door handle-nya cantik banget gini ya. Jadi desainnya tuh ngikutin alur body dan dia sangat-sangat artistik, enak dilihatnya gitu. Grip type, sudah ada akses keyless entry juga tentunya. Nah, tapi di bagian belakang ini sebenarnya ada pintu lagi yang ber-DNA Mazda RX-8 karena dia pakai suicide door. Nah, Mazda menyebut ini sebagai freestyle doors dan ini membuat mobil ini menjadi salah satu mobil listrik paling unik yang ada di Indonesia. Terakhir kali gue lihat pintu kayak gini itu di BMW i3S gitu, yang itu pun sudah discontinue. Nah, ke bagian depan lagi, ini spion warnanya dibikin sewarna atap, jadi dia berwarna hitam, tidak sewarna body. Sudah model pedestal sehingga blind spot ke depannya minimal, dan ini pun spionnya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen juga di bagian sini. Ada kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360, dan pastinya sudah ada blind spot warning di bagian kacanya sebagai bagian dari eye active sense-nya dia. Dan karena bentuk mobil ini tidak terlalu yang EV amat gitu ya, masih kerasa seperti soul mobil gasolin. Supaya orang tahu kalau ini EV, ada emblem EV di bagian fendernya sebelah sini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Mazda MX-30. Nah, pertama-tama, gue juga lupa bilang tadi, mobil ini tuh sebenarnya udah pernah direview oleh Alex. Iya, waktu itu di Gias tahun lalu, kalau kalian pengen nonton di video sebelah sini. Tapi yang waktu itu kan speknya masih ya spek impor utuh, belum spek final yang dijual untuk Indonesia. Sedangkan ini udah merupakan spek final yang dijual dan ada beberapa perbedaan. Salah satunya di bagian kaki-kakinya. Ketika yang direview Alex peleknya single tone, di sini peleknya menggunakan treatment dual tone, two tone polish seperti ini yang bikin peleknya kesannya lebih besar dan lebih kekinian gitu ya, flower design seperti ini. Peleknya ring 18 inci, jadi untuk bodinya sebenarnya udah bagus, body to ratio-nya kesannya padat dan penuh gitu ya. Ini sendiri dibalut dengan ban Dunlop dengan ukuran 21555 R18. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada. Bahkan kan dia udah punya fitur ADAS-nya Mazda yang mereka sebut Eye Active Sense yang lengkap, nggak hanya soal forward collision mitigation gitu-gitu aja, tapi sampai lane keeping assist, sampai adaptive cruise control atau MRCC dia juga sudah punya. Jadi teknologinya udah oke lah. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Mazda MX-30. Dan jujur, ini depannya juga nggak kalah unik dari bagian samping ataupun belakangnya. Karena depannya ini, walaupun masih tetap kental dengan bahasa desain kodonya Mazda, tapi dia beda sendiri dibanding kodo-kodo di lineup lainnya. Pertama-tama, kita bahas grillnya dulu ya. Karena grillnya ini ketika Mazda yang lain itu kan kodo grillnya tuh kayak ke bawah, gede gitu ya. Di sini dia grillnya sipit sendiri. Dia hanya satu slat kayak gini aja yang sebenarnya masuk akal karena kan mobil listrik dia nggak butuh grill yang gede-gede gitu ya. Tapi Mazda nggak mau ngilangin grillnya secara keseluruhan karena mereka tetap pengen mobil ini lagi-lagi punya soul sebuah mobil dan punya desain yang masih relate dengan mobil ICE. Makanya tetap ada grill bolong di atas seperti ini. Aksen chrome-nya juga manis sedikit di bagian bawah tudungnya di sini gitu ya. Jadi tidak berlebihan. Jadi di bawah, di tengahnya fokus ke logo Mazda-nya aja. Di bagian bawah tetap ada cladding hitam yang nyambung ke bagian airdam bawah sebelah sini, yang tentunya ini untuk keperluan AC dan pendinginan baterai. Bicara soal bumper, dia cukup clean, desainnya lagi-lagi Mazda kan seksi, dan di kodo desain terbaru ini mereka justru lebih gak terlalu banyak tarikan garis. Jadi mereka lebih main surfacing gitu ya, bagaimana cahaya memantulkan di permukaannya. Untuk urusan safety, depan sini udah ada 4 titik corner sensor lagi-lagi, dan juga udah ada kamera depan yang disematkan di bagian kanan badge-nya sebelah situ karena kameranya sudah 360. Di bagian bawah juga ada millimeter wave radar karena lagi-lagi mobil ini kan sudah punya Eye Active Sense, jadi itu untuk keperluan MRCC adaptive cruise control-nya. Dan bicara soal lampu, ini juga masih Mazda banget. Jadi pertama-tama untuk daytime running light-nya dia yang bulat gitu ya. Jadi kalau malam itu kayak burung hantu gitu, terkesan cukup unik. Dan untuk lampu senjanya, dia di bagian bumper bawah sini, iya, positioning lamp-nya nih. Jadi kesannya tuh lagi-lagi sangat berbeda dibanding Mazda lainnya. Untuk low beam dan high beam sudah projector LED yang juga tentunya sudah adaptive high beam, bagian dari
eye active sense-nya, dan bahkan dia sudah ada corner light yang akan menyala ketika kalian membelok. Termasuk di bagian atas ini juga ada kamera yang lagi-lagi berfungsi untuk sistem ADAS-nya alias eye active sense-nya. Dan secara overall, desain dari si Mazda MX-30 ini sudah menjadi sebuah revolusi untuk kodo desain sekaligus sebuah mobil listrik yang cukup unik dan berbeda dibandingkan mobil mesin bakar internal, tapi tetap masih familiar dilihatnya gitu ya, nggak yang terlalu differentiated banget. Dan dibandingkan desain mobil-mobil China contohnya, ini tuh masih punya DNA desain yang kuat banget, yang bener-bener seperti gue bener awal, punya soul. Oke, lanjut bahas soal interior dari Mazda MX-30. Tiap kali buka pintu mobil ini, itu kesannya tuh selalu teringat dengan Mazda RX-8 gitu ya, yang punya heritage tersendiri di keluarganya Mazda. Jadi tiap buka pintu tuh kesannya exciting gitu. Pintunya juga walaupun ini tidak punya pilar di bagian sini gitu ya, tetap sangat solid, dan ini juga tetap berat khas dengan pintu mobil CBU. Pas mau masuk, kalian disambut dengan sebuah karpet dengan emboss MX-30, tapi dia kayak glowing warna kebiruan hijau gitu ya. Lagi-lagi menandakan kalau ini adalah Skyactiv EV pertama di dunia. So, gitu guys, rasa duduk di baris pertama dari Mazda MX-30. Tadi kan kalau kita bahas soal spesifikasi, udah gue bahas dari motor listrik sampai baterainya pada saat bahas charging port. Jadi sekarang, sebelum kita bahas kunci dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian support kemajuan? Klik tombol di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat_J untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, langsung ke kuncinya. Yang pastinya sudah pakai kunci gaya barunya Mazda, yang kotak kayak martabak gini, lucu, gendut, dan oke gitu, terasa lumayan premium. Logo Mazda di bagian sini dan tombolnya di bagian sampingnya. Hanya ada dua, lock dan unlock, sesimpel itu aja. Dan tentunya dia sudah engine start stop, atau di mobil listrik sudah power start stop gitu ya. Di bagian kiri driver sebelah sini, foot on the brake, langsung dinyalain. Dan tentunya ini sudah menyala. Tuh, jadi memang tidak ada suaranya, seperti itu ya. Nah, lanjut bahas soal interiornya. Di sini juga lagi-lagi approach interiornya sangat unik dan juga punya nilai heritage. Kalau kita nilai dari desain, ini masih kental nuansa kodo, tapi juga ada beberapa elemen desain yang kita baru temukan di mobil ini. Kita bahas satu-satu, dari mulai build quality, materials. Ini semua sudah khas dengan Mazda, yang untuk ukuran mobil Jepang ini terasa sangat premium, sangat Eropa, dengan fit and finish yang bagus. Ini pun soft touch dengan jahitan-jahitan, ada aksen kelas dengan penggunaan satin chrome seperti ini, glove box, sudah soft opening, ada lampunya juga. Dan di bagian center console ini juga mengambang, iya, pertama untuk sebuah Mazda, dan ini konon bentuk waterfall desainnya ini juga terinspirasi dari desain kodo. Really nice. Nah, ke bagian tengah tentunya kita disambut dengan sistem infotainment dari Mazda Connect yang sudah familiar dan terkenal intuitif. Kita lihat dulu. Infotainment seperti ini, jadi dia agak memang jauh di tengah dashboard gini ya, Mazda Connect, dan kalian operatingnya tuh nggak di touchscreen, jadi ini tidak disentuh, tapi pakai rotary dial yang ada di bagian konsol tengah bawah sini. Kalian putar-putar, menunya monokromatik seperti ini yang sangat mudah dibaca. Ada sistem information mulai dari energy efficiency, high voltage, vehicle status, sampai ke entertainment, communication, kompas, dan setting. Di settingnya, kalian juga bisa melihat ada settingan untuk EV-nya, vehicle display, sound setting, safety, vehicle setting, connectivity, dan system setting. Ini juga ada in-vehicle display, kalian bisa lihat kalau dia juga sudah ada head-up display ya di bagian depan drivernya sebelah sini. Jadi kalian bisa fokus melihat ke jalan tanpa harus nurunin mata ke bagian speedometer. Di soundnya, mobil ini juga sudah mengadopsi premium sound dari Bose. Ya, jadi secara suara juga udah enak banget buat dengar-dengar musik-musik. Termasuk juga, kalau ke tengah, ini pun juga sudah built-in Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi secara entertainment, sudah lengkap semuanya.
ke bagian bawah, lubang AC, dan ada, ini lucu nih, tombol hazardnya lagi-lagi mengambang ya, kayak floating gitu di bagian sini. Sangat unik. Tombol power di bagian kanan, dan untuk bagian climate control dia punya display sendiri di bawah. Gue belum pernah lihat ini nih di Mazda lainnya, karena display ini touchscreen. Kalian pengen naik turunin AC gitu bisa, sampai ke arah sembur yang lengkap, ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger aja juga bisa. Ini temperature, kalau kita naikin dia bisa tembus lebih dari 32 derajat Celcius, yang artinya masih lengkap dengan heaternya. Di bawah juga ada untuk setting, ada AC Eco untuk range yang lebih jauh, dan ada circulation juga di bagian sininya. Termasuk yang kita suka dari Mazda, walaupun ini touchscreen, mereka nggak meninggalkan kontrol fisik. Jadi di bagian kanan kiri sini masih ada tombol-tombol fisik agar lebih mudah untuk dioperasikan pada saat menyetir. On off AC, defogger belakang, fan speed di sini semua pasti ada tombol fisiknya gitu ya. Dan yang unik lagi, ini tuh kalau kalian sentuh, suaranya tuh bisa di remix. Jadi cukup unik gitu. Nah, ke bagian belakang lagi, kalian sambut dengan shifter yang tentunya sudah digital. Kalau kalian misalnya pengen mundur, tinggal kalian geser ke sebelah kiri, maju ke bagian belakangnya sebelah sini. Dan kalau kita masukin mundur, tentu saja langsung akan menyala kamera 360-nya, yang juga sudah ada dynamic guidance line di bagian sebelah kiri. Kalau kita putar setir, dia akan ikut berputar dengan setir kalian. Jadi udah nice gitu ya, seperti itu. Mundur dikit dari persneling, ada rotary dial untuk mengontrol sistem Mazda Connect-nya, yang dimana di bagian kanan ada electric parking brake lengkap dengan auto hold. Di bagian kirinya ada volume knob. Ya ini nih lagi-lagi ya, tactile touch feel dari Mazda tuh emang tetap masih menggabungkan kontrol fisik seperti ini yang bikin dia terasa enak banget. Nah, dan di bagian kanan kiri dari floating console ini bahkan dikasih soft pad nih yang empuk banget. Jadi kalau kalian kena paha atau sikut di sini, dengkul maksudnya ya, ini akan tetap sangat nyaman sekali. Nah, termasuk di bagian bawah floating console ini ada open storage yang housing 12 volt socket dan juga beberapa USB connectivity Type-C. Dan di sini kalau kalian lihat, nih, ini hal yang sangat menarik banget karena interior mobil ini menggunakan bahan daur ulang yang lumayan banyak untuk digunakan di otomotif gitu ya. Salah satunya ini berbahan cork. Kalian tahu gabus yang buat nutup wine? Ya ini dipakai di interior MX-30 ini. Karena kenapa? Karena Mazda dulunya pertama kali adalah perusahaan yang bikin cork, bukan bikin mobil. Dan heritage-nya mereka terusin di sini. Itu nice banget. Selain daur ulang, ada unsur heritage-nya. Dan di bagian belakang sini juga, ini bisa dibuka section cork-nya ini untuk nge-reveal 2 buah cup holder. Kalau kalian pengen pakai, tinggal kalian buka. Kalau nggak dipakai, ditutup seperti ini. Akan jauh lebih rapi. Mundur lagi, ada armrest kulit dengan jahitan, dan ini bisa dimajuin ke depan. Jadi beneran bisa buat dipakai nopang tangan, dan ini nyetirnya bisa relax banget. Kalau dibuka, bakal kelihatan ada konsol box yang cukup dalam buat kalian nyimpan barang. Masuk ke bagian jok. Nah ini juga sama, joknya kombinasi antara kulit di bagian luarnya dengan piping warna silver dengan bahan tengah yang di mata orang awam mungkin ini terlihat seperti denim gitu ya, kayak jeans. Tapi ini adalah benang daur ulang. Dan benang daur ulang ini konon itu materialnya lebih dari 20%, yang artinya sangat tinggi untuk digunakan di sebuah mobil. Belum pernah ada sebelumnya. Tapi hasilnya bagus ya, kayak jeans gini. Jadi bikin interior itu kesannya tuh kayak cozy, homey gitu. Pengaturan joknya untuk passenger memang masih manual, tapi untuk driver dia sudah elektrik, mulai dari sliding, reclining, sampai seat height adjuster, sampai ke pengaturan elektrik lumbar support dia juga sudah ada. Nah, beralih ke setir. Setirnya sendiri sudah menggunakan setir barunya Mazda yang lebih ramping kayak gini ya, dengan klakson tengah yang klasik, suara klaksonnya kayak gini. Udah nice banget dengan aksen satin chrome lagi-lagi. Setirnya sudah dibalut kulit yang enak banget digenggam, dan pastinya dia sudah bisa di tilt maupun di teleskopik. Jadi udah lengkap lah. Nah, tombol-tombol di bagian setir, di bagian kiri dia sudah ada audio steering switch mulai dari volume, sync track, mute, source, Bluetooth teleponi untuk ngangkat dan tutup telepon, serta untuk info MID-nya. Di bagian sebelah kanan,
Nah, ini untuk ngatur eye active sense-nya, karena di sini ada untuk kayak contohnya lane keeping assist, cruise control, sampai ke MRCC alias adaptive cruise-nya dia pun sudah ada di sini. Di balik setirnya ada pedal shifter yang ini memang gunanya lebih ke buat regen ya, karena kan mobil ini tidak punya gigi karena dia full elektrik. Tapi nice to have. Di belakangnya lampu sudah auto, wiper sudah auto, nggak perlu kalian sentuh lagi, dan kita masuk bahas soal speedometernya. Speedometer seperti ini lagi-lagi menggabungkan unsur digital dengan analog. Iya, jadi ketika modern dan klasik berpadu. Di bagian kanan dan kirinya, ini masih analog dials. Iya, jadi contohnya untuk sisa baterai, temperatur, sampai ke charge dan power meter di kiri yang lucu karena aksennya warna indigo gitu ya. Ini semua masih jarum fisik, jadi masih analog. Sedangkan di bagian tengah, ini udah full TFT display yang kalian bisa atur-atur. Jadi pertama-tama normalnya seperti ini, di kiri ada sisa range, di bawah ada odometer sampai ke outside temperature, state of charge, dan speedometer sampai 160 km per jam. Kalau kita ganti-ganti, kalian bisa lihat driving information di sini, contohnya berapa kilometer per kWh gitu-gitu bisa, sampai ke display untuk eye active sense-nya. Ini untuk lane keeping assist dan juga adaptive cruise control-nya dengan gambar Mazda MX-30 di tengahnya. Walaupun sayangnya ini nggak bisa terlalu customizable ya, tapi mudah dibaca dan mudah dimengerti, jadi udah oke lah. Dan seperti yang gue bilang, dia juga udah ada head-up display di bagian depan driver, sehingga kalau kalian pengen lihat contohnya adaptive cruise control atau speedometer dan lain-lain informasi yang relatif gitu ya, bisa lihat langsung di bagian depan tanpa harus ke bawah. Ke bagian samping, di sini ada tombol-tombol yang penuh gitu ya, mulai dari untuk matiin TCS, matiin parking sensor, ada untuk matiin sistem eye active sense-nya, dan juga untuk nyalain kamera 360. Di bawahnya ada 2 memory slot untuk jok pengemudinya. Jadi kalian bisa save dan kalian tinggal pencet di sini kalau kalian sudah punya favorit driving position. Ke bagian door trim, nah ini lagi-lagi salah satu material daur ulang yang sangat unik. Karena kalau kalian lihat di bagian atas dan tengah dari door trimnya, yaitu yang kayak fuzzy gitu ya. Sebenarnya itu enggak, itu kalau kalian ketok itu agak keras. Itu adalah hasil daur ulang botol plastik. Iya, jadi sangat-sangat unik sekali. Botol plastik bisa diolah sehingga menjadi door trim gitu ya. Dan finishingnya bagus kesannya. Jadi ada rustic effect-nya gitu. Di bagian tengah, soft touch panel besar dengan jahitan. Di bagian armrest, soft touch panel dengan jahitan. Untuk bagian power window sudah all auto, dan di bagian bawah juga ada bottle holder serta door pocketnya. Dan untuk bagian audionya, di situ kelihatan Bose Premium Sound, sehingga sudah jumawa untuk dengar musik di dalam. Ke bagian atas, di sini kaca tengah sudah elektromatik, jadi sudah auto dimming, dan headlinernya dia berwarna full hitam gitu ya, jadi ada unsur sporty-nya. Overhead console, ada lampu yang semuanya sudah LED yang nyalanya dimming seperti ini, dan ada tempat untuk naruh kacamata serta untuk buka sunroof atau moonroof ya, karena dia masuk ke dalam di bagian atas sini. Jadi tetap bisa menikmati open air experience. Kanan kirinya ada sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, udah ada lampunya sudah LED, namun untuk driver di ketambahan card holder. Airbag sudah lengkap, dari airbag depan ada, airbag samping ada, sampai airbag curtain dia juga sudah ada. Yang dimana airbag curtainnya ini lebih sulit untuk di-engineer karena dia ada di bagian pintu suicide-nya sini gitu ya. Jadi pastinya butuh effort ekstra untuk ngeracik airbag curtain untuk mobil ini. Saatnya masuk ke baris kedua dari Mazda MX-30 dan saatnya membuka kembali pintu freestyle doors yang terasa sangat-sangat unik ini. Dan terbukanya pun bisa hampir lurus kayak gini ya, jadi akses ke baris kedua itu sangat mudah. Oke. Nah. Oke, Sobat Dojigis, rasa duduk di baris kedua dari si Mazda MX-30. Ini jok udah posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki 3 jari. Ya memang tidak bisa dibilang lega, dan mungkin sempit itu bukan kata yang tepat, karena memang Mazda mendesain interior mobil ini untuk terasa snug gitu ya. Itu kata-kata mereka, snug. Jadi pas, terasa kayak dipeluk, kayak berada di dalam kepompong gitu. Makanya di sini
Walaupun nggak lega, tapi terasa cozy dan nyaman. Headroom juga sama. Dia walaupun sloping, dia tetap masih ada sekitar 3,5 jari ke bagian atas. Jadi rata-rata orang Indonesia muat tanpa masalah. Nah, jok baris keduanya, sama kayak di depan, ada aksen serupa denim yang sebenarnya adalah benang daur ulang. Sangat banyak di bagian sini sampai ke bagian atas yang bikin baris keduanya terasa cozy lagi-lagi. Dan udah ada Isofix tethering point di bagian sini, serta headrest yang tentunya adjustable 3 buah di bagian belakang. Walaupun kalau kalian pengen bawa orang di tengah, karena mobil ini dulu basicnya adalah mobil mild hybrid, di bagian tengah sini dia bukan yang completely flat floor seperti pure EV pada umumnya gitu ya. Jadi saran kita sih lebih enak buat bawa 2 orang di bagian belakang sini. Kalau kalian bawa 2, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang full bahan daur ulang ini wih enak banget dipegangnya gitu ya. Dan juga ada 2 buah cup holder yang bisa kalian taruh minuman. Sisanya untuk penyimpanan memang gak banyak. Ada penyimpanan seat back pocket di bagian belakang jok passenger aja ya. Jok driver di sini nggak ada. Dan juga ada bottle holder dan sedikit door pocket di bagian pintu freestyle door bagian belakangnya situ gitu. Pas ditutup ini bisa dipakai. Dan yang gue suka lagi, itu beberapa kayak small touch point details yang selalu Mazda nggak pernah miss. Kayak contohnya ini nih. Ini adalah sedikit panel nonjol untuk kalian pakai sebagai armrest di bagian samping sini gitu ya. Buat sikut kalian gitu ya. Ini tetap dikasih soft pad. Biasanya kan rata-rata ya udah plastik aja gitu kan. Ini kayak tetap diberikan aksen yang nyaman. Jadi nice. Di atas grab handle serta ada coat hanger dan juga kacanya unik karena dia kacanya terbelah 2 seperti ini gitu ya. Jadi sensasi di belakang sini kayak di rumah-rumah kontemporer Jepang. Jadi sangat-sangat unik sekali. Dan kalau kalian pengen keluar masuk di bagian jok yang passenger ini kan umumnya orang masuk lewat sini gitu ya. Itu ada strap di bagian bawah untuk one touch tilt and slide. Jadi sangat memudahkan, tinggal kalian tarik itu udah bisa didorong dan dikedepanin. Sedangkan untuk jok bagian driver ini karena dia elektrik, dia juga ada tombol elektrik di bagian sini untuk memudahkan penumpang belakang di sini untuk keluar. Atau kalau kalian lagi bete sama drivernya dorong aja ke depan gitu, apa mentok setirnya gitu. Tapi ini sangat memudahkan. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Mazda MX-30. Untuk bukanya, kalian tinggal pencet tombol di bagian sini. Memang dia belum power tailgate ya sayangnya. Nah, kita buka. Bodinya yang memanjang cukup ke belakang seperti ini, artinya ruang bagasinya tetap bisa dimaksimalkan gitu ya, dengan opening yang lumayan besar. Dan di sini kalau kalian pengen taruh 2 koper cabin atau 1 koper large itu masih masuk sebenarnya. Kalian bisa lihat seberapa panjang bagasinya dengan ngelihat tonneau covernya. Tonneau covernya itu segini nih. Gede ya. Ini untuk memastikan barang kalian taruh bagasi tidak kelihatan dari kaca di bagian atasnya. Nah, di bagasi sini dia sudah dilapis material jenis wool dan pastinya dia ada underfloor storage juga di sini dan di bagian depannya untuk keperluan kayak contohnya tire repair kit, toolkit, serta subwoofer dari premium sound Bose pun ada di bagian sininya. Dan untuk keperluan charging, kalian juga diberi charging kit dengan case-nya sendiri seperti ini yang ada tulisan e-Sky Active-nya seperti ini, yang dimana ini ada velcro-nya. Jadi kalian bisa tempel ini ke dinding atau ke lantai sehingga dia nggak yang goncang kemana-mana gitu ya. Kalau dibuka nih ada charging kitnya di bagian dalam. Nah, kemudian di bagasi juga kalian juga dapat lampu LED untuk menerangi pas malam hari dan juga ada beberapa tethering hook point buat kalian ikat net atau sejenisnya. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua masih bisa direbahkan ke depan dengan format 60/40. Namun karena tonneau covernya ini besar, memang lebih mudah dilakukan dari depan gitu ya. Kalau sudah direbahkan seperti ini, dia akan jadi full completely flat sampai ke baris kedua. Sehingga kapasitas bagasinya langsung meningkat secara drastis. Dan nggak ada hump atau apa-apa ya, bisa langsung dorong item ke depan tanpa masalah. Dan dia walaupun ada load lip, tapi load lipnya nggak terlalu tinggi, cuma sekitar 4 jarian. Jadi kalau kalian pengen ngeluarin barang, ngangkatnya juga nggak perlu terlalu tinggi. Dan di sini, mungkin di beberapa market ada yang punya power tailgate, bisa dipencet di sini gitu ya. Tapi ini diganti dengan fungsi kunci. Jadi kalau misalnya kalian hanya membuka bagasinya saja dan pengen balik belanja lagi misalnya gitu ya, kalian tinggal pencet ini, maka pas kalian tutup,
itu mobilnya akan kembali terkunci lagi. Walaupun ya unik, menarik, dan sangat emosional, namun karena range-nya jauh pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mazda MX-30. Pintu freestyle door ini emang keren dan unik banget. Tapi sebagaimana pintu suicide door yang ada di RX-8 juga, artinya dia mengorbankan satu fitur yang umum ada di mobil konvensional, yaitu power window belakang. Iya, jadi orang belakang tidak bisa pesan drive-thru atau bayar tol gitu ya. Kalau butuh buka jendela, otomatis harus minta tolong ke passenger atau driver di depannya. Dan hal yang paling kami sayangkan dari Mazda MX-30 yang dijual di Indonesia adalah varian Rex tidak ditawarkan. Iya, jadi di luar sana iterasi terakhir dari MX-30 ini itu ada varian yang range extender EV atau Rex gitu ya, yang menggendong mesin kecil berformat rotary. Iya, itu format yang udah Mazda banget, yang digunakan sebagai generator dan bisa diisi bensin agar gak mungkin mogok di jalan. Tapi sayangnya yang ditawarkan di Indonesia hanya varian yang BEV saja dengan range yang mungkin agak kecil seperti itu. Agak disayangkan varian Rex-nya tidak dibawa. Mungkin karena harganya jadi kemahalan atau gimana, kita nggak tahu. Tapi kedepannya bisa aja tuh dimasukin, mungkin dijadiin edisi yang lebih limited lagi gitu ya. Itu ide menarik. MX-30 range extender. Di rata-rata Mazda modern dengan rasa berkendara yang khas dengan Jinba Itai, dan mereka selalu bilang sporty driving seperti kuda dengan penunggangnya, pasti ada yang namanya drive mode. Iya, yang kalian bisa ubah ke mode sport, speedometernya jadi merah, dan rasa berkendaranya lebih agresif. Tapi sepertinya di MX-30 ini mereka ingin fokus kalian bawa dengan lebih eco-friendly aja gitu ya dalam kota. Kenapa? Karena mobil ini tidak ada drive mode-nya. Nggak bisa diganti jadi mode eco ataupun sport gitu ya. Ya udah, jadi kayak kalian berkendara dengan satu mode aja. Kenapa? Namun tenang, sebagai mobil listrik pertama dari Mazda pasti punya banyak hal menarik dan heritage yang kuat. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Mazda MX-30. Pintu dari Mazda MX-30 ini nggak hanya menarik karena dia freestyle suicide door, tapi kalau kita lihat dari opening angle-nya, pintu belakang 80 derajat, pintu depan 82 derajat. Iya, jadi hampir lurus ini ya bukanya. Jauh lebih lebar openingnya dibandingkan rata-rata mobil konvensional. Yang bikin masuknya lebih praktis, dan juga kalau kalian buka 2 pintunya dan copot joknya, kalian pengen koprol ke sebelah gitu, bisa. Material cork atau gabus di bagian interior Mazda MX-30 ini gak hanya di bagian konsol tengah yang mungkin jarang kalian sentuh, bahkan ditaruh di balik door handle bagian dalam pintunya. Jadi kalau kalian tiap kali mau nutup pintu, kalian pegang begini, tep gitu ya, kalian langsung akan merasa sentuhan dengan material cork tersebut, yang bikin kalian selalu ingat kalau Mazda dulunya bikin cork. Keren. Mazda MX-30 ini dijual di Indonesia dengan 8 pilihan warna, 3 kombinasi two-tone dengan black roof seperti ini, dan 5 pilihan warna single tone. Tapi yang interesting adalah mobil ini membawa satu warna baru ke Indonesia yang sebelumnya belum pernah ada di lineup Mazda Indonesia, yaitu ceramic metallic. Warnanya kayak gini, kayak putih cuman kayak keramik gitu ya, kayak porcelain. Lagi-lagi itu warna yang sangat artistik banget, khas banget dengan Mazda. Dan warna ceramic metallic ini itu ada di varian yang single tone maupun yang two tone dengan black roof. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression kita mengenai the all new Mazda MX-30 tahun 2024. Menurut kita, mobil listrik yang satu ini memang spesial, memang agak niche, memang bukan untuk kaum mendang-mending, dan yang pasti YTTA. Kalau kalian cuma lihat secara spek gitu ya, secara range atau secara gimmick, mungkin banyak pilihan mobil listrik di luar sana yang lebih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian mencari sebuah mobil listrik yang berasal dari Jepang, punya DNA desain luar dalam yang sangat kuat, dan pastinya rasa berkendara nikmat khas dengan Mazda, dengan keunikan yang tidak kalian temukan di Mazda lainnya, mobil ini sangat cocok untuk kalian bawa pulang. Apalagi mendengar konon populasi di Indonesia itu gak banyak gitu ya. Mazda juga ngerti kalau mobil listrik ini bukan yang mass banget, tapi lebih ke emotional. Makanya yang dimasukin juga
nggak banyak. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, mobil ini sekarang sudah bisa dibeli. Pas kita review mobil ini, memang harganya belum keluar, tapi kalau kalian nonton video ini, artinya dia sudah resmi diluncurkan. Harganya akan kita pin di comment section di bawah atau ditaruh di kolom deskripsi. Yang jelas menurut Mazda, bocorannya itu dari 600 sampai under 1M. Jadi benar-benar kalau dibandingkan BZ gitu ya, dia jauh lebih terjangkau dan secara collectible value dia juga sangat worth the price seperti itu. Kita pengen kasih special ticket shout-out ke Mazda Indonesia yang udah ngajak kita untuk ngulas Mazda MX-30 ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai MX-30 dan Mazda lainnya, silahkan kalian check out Instagramnya Mazda Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya, thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kepada subscribe YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini. Supaya non update dengan mobil terbaru dan mobil menarik seperti Mazda MX-30 ini. So, gimana menurut kalian? Apakah mobil ini menarik atau tidak? Apakah kalian tipe yang beli mobil karena emosional dan karena filosofi? Atau kalian lebih milih fitur, gimmick, range, dan hal-hal yang logis yang mungkin terdengar seperti appliances? Itu pilihan kalian. Komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.